Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku mau membahas mengenai mitra distribusi dari surat berharga negara pemerintah. Sebelum mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe YouTube channel Teman Finansial, kamu bisa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video dari aku yang aku post setiap minggunya. Jadi, aku akan mulai video ini dari penjelasan singkat mengenai apa itu SBN. Jadi, SBN sendiri adalah sebuah surat utang negara di mana mekanismenya secara sederhana adalah pemerintah menerbitkan sebuah surat utang yang dapat kita beli, di mana surat utang ini memiliki jangka waktu tertentu. Keuntungannya adalah ketika kamu memiliki dalam jangka waktu tersebut, maka kamu akan mendapatkan kupon atau bagi hasil dari utang yang kamu berikan kepada pemerintah. Dan ini dibagikan setiap bulannya. Ketika jangka waktunya telah tercapai, maka uang yang kamu berikan sebagai utang kamu ke pemerintah akan dikembalikan 100% sepenuhnya ke kamu. Nah, SBN ini ada 4 jenis. Ada yang disebut obligasi retail Indonesia atau ORI, ada sukuk retail atau SR, ada seri sukuk tabungan atau ST, dan ada seri saving bond retail atau SBR. Nah, aku udah pernah jelasin mengenai SBN secara detail di video yang ada di sini ya. Kamu bisa pelajari di video tersebut mengenai detail dari SBN. SBN ini tidak dijual secara langsung oleh pemerintah kepada kita sebagai investor. Jadi kalau kamu mau beli SBN, kamu nggak datang ke kantor pemerintah, misalkan ke Kementerian Keuangan, untuk bisa membeli SBN ini. Cara kamu bisa mendapatkannya adalah melalui agen penjual atau mitra distribusi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, SBN ini juga memiliki jumlah pembelian minimum dan pembelian maksimum. Jadi biasanya minimumnya itu 1 juta rupiah dan maksimumnya adalah 3 miliar rupiah. Tujuannya adalah di mana SBN ini memang ditujukan untuk investor retail. Jadi kalau misalkan ada investor institusi yang ingin membeli SBN ini, maka itu akan dilarang dan mereka juga nggak akan untung kalau belinya dalam jumlah sedikit. Kemudian SBN ini ketika diluncurkan memiliki kuota atau jumlah yang ingin dicapai oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan satu seri SBN diluncurkan, misalkan pemerintah punya target itu sekitar let's say 30 triliun. Ketika 30 triliun itu sudah tercapai, maka investor yang ingin memesannya itu kemungkinan nggak akan dapat penjatahannya. Di bagian berikut dari video ini, aku akan jelaskan lebih detail lagi mengenai siapa itu mitra distribusi dan kira-kira bagaimana memilih mitra distribusi yang cocok untuk kamu. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Jadi mitra distribusi ini pada dasarnya hanyalah sebuah agen penjual aja. Jadi produk SBN-nya sendiri akan tetap dikeluarkan dan dikelola langsung oleh pemerintah. Jadi siapapun mitra distribusinya, tugasnya hanyalah untuk menjual dari SBN tersebut. Nah, mitra distribusi ini biasanya itu terdiri dari beberapa lembaga keuangan. Ada yang berupa bank, seperti misalkan bank yang kita biasa pakai, BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan segala macam bank yang ada. Ataupun bisa juga lembaga perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan yang membantu kamu bertransaksi di pasar modal. Bisa juga agen penjual atau mitra distribusi ini berupa lembaga fintech. Jadi ada beberapa fintech yang menyediakan jasanya sebagai agen penjual SBN. Tapi semuanya itu ditentukan oleh pemerintah untuk setiap seri SBN-nya. Jadi bisa aja agen penjual tertentu itu cuma menjual seri pada seri tertentu dan di seri berikutnya dia tidak ditunjuk lagi oleh pemerintah. Nah, fungsi utamanya apa sih? Jadi karena mitra distribusi ini memang seperti yang aku bilang tadi sebagai agen penjual aja, fungsi utamanya memang cuma jualan, di mana mereka tugas utamanya adalah menyediakan sebuah platform
di mana platform tersebut digunakan oleh investor retail untuk memesan SBN yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Platform dari semua mitra distribusi ini terkoneksi langsung ke sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi walaupun misalkan kamu memesan dari platform Bank BCA, itu sama aja ketika kamu pesan itu akan langsung terkoneksi dengan sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi kalau kamu beli di Bank BCA, maka akan sama jika kamu juga beli di Bank BRI misalkan. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya. Yang beda adalah yang memaintain atau mengelola platform pemesanannya itu di mitra distribusi, tapi ketika dilakukan proses pemesanan dan pembayaran itu kan langsung ke pemerintah. Nah, uang yang dibayarkan tadi itu nggak akan ada yang mampir ke mitra distribusi. Jadi kalau misalkan kamu melakukan pembayaran SBN setelah melakukan pemesanan di platform mitra distribusi, maka uangnya akan langsung masuk ke pemerintah. Kalau kamu pengen tahu bagaimana cara memesannya, aku udah post beberapa video di mana aku membeli berbagai macam seri SBN negara. Ini kamu bisa cek di sini ya videonya. Selain itu, kupon yang akan kamu terima setiap bulannya juga nggak akan ada yang mampir ke rekening dari mitra distribusinya terlebih dahulu. Jadi, kalau kamu udah memiliki sebuah SBN, maka kupon yang akan dibagikan setiap bulan itu akan langsung ditransfer dari rekening pemerintah ke rekening pribadi kamu yang kamu daftarkan. Jadi, prosesnya nggak kamu ambil di mitra distribusi, tapi kamu langsung ambil dari rekening kamu. Jadi, uangnya akan langsung masuk ke rekening kamu dari rekening pemerintah. Kalau misalkan semua mitra distribusi itu sama, terus harus pilih mitra distribusi yang mana gitu ya, pertanyaan kamu selanjutnya. Nah, aku akan coba jelasin pertanyaan kamu di bagian video berikutnya. Jadi, tetap tonton video ini sampai habis ya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, semua mitra distribusi itu sama aja. Jadi, sistemnya terkoneksi langsung ke Kementerian Keuangan, dan pembayaran yang akan kamu lakukan itu nggak melalui mitra distribusi, maupun kupon yang kamu terima juga langsung ke rekening kamu. Nah, terus apa sih yang membedakan mitra distribusi yang satu dengan mitra distribusi yang lain? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mungkin kamu mau pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kamu membeli sebuah SBN dari sebuah mitra distribusi. Yang pertama adalah kamu lihat bagaimana sistem yang ada di mitra distribusi tersebut. Jadi, walaupun sistemnya terkoneksi langsung ke Kementerian Keuangan, tapi ada mitra distribusi yang menyediakan platform yang cukup bagus gitu ya, cukup lengkap fiturnya, di mana kamu bisa men-tracking, kemudian proses pemesanan juga lebih intuitif atau mudah. Itu yang kamu pertama harus lihat dulu. Jadi, kamu bisa ngecek itu dulu. Kemudian, walaupun pemesanannya dilakukan secara online, tapi ada beberapa mitra distribusi yang untuk membuka akunnya itu nggak bisa dilakukan secara full online. Jadi kalau misalkan kayak aku gitu ya, aku memilih mitra distribusi yang memang mempermudah aku. Jadi aku pilih mitra distribusi yang bisa aku daftarkan secara full online. Ada beberapa mitra distribusi yang mengharuskan investor yang ingin mendaftar ke platform tadi, itu harus datang ke kantor cabangnya terlebih dahulu. Jadi ini bisa kamu pertimbangkan juga apakah mitra distribusinya memperbolehkan kamu melakukan pendaftaran secara full online. Kemudian hal terakhir yang mungkin kamu bisa pertimbangkan adalah ada beberapa seri SBN yang bisa diperjualbelikan lagi di pasar sekunder. Jadi dari 4 seri yang tadi aku sebutkan di video ini, itu seri Sukuk Retail atau SR dan juga Obligasi Retail Indonesia atau ORI bisa kamu jual kembali di pasar sekunder sebelum jatuh tempo dari kedua SBN tersebut. Nah, pada proses penjualan di pasar sekunder ini ada mitra distribusi yang memang sudah menyiapkan platform khusus. Jadi, platform yang tadi kita gunakan untuk pemesanan ini bisa jadi menyediakan kemampuan untuk kita menjual kembali SBN tersebut ke investor lain di pasar sekunder. Namun, ada juga mitra distribusi yang memang tidak memiliki itu. Jadi, mereka tidak menyiapkan platform penjualan SBN yang kita miliki ke pasar sekunder. Nah, untuk mitra distribusi yang seperti itu biasanya mereka melakukan kerjasama ke mitra distribusi lain. Jadi misalkan kalau ada mitra distribusi A,
dia tidak memiliki platform untuk menjual SBN yang udah dimiliki oleh investornya, itu biasanya akan mengadakan perjanjian dengan mitra distribusi B yang memiliki platform tersebut. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan kamu kalau misalkan kamu berpikir kamu bisa atau mau menjual SBN yang kamu miliki di pasar sekunder sebelum jatuh temponya. Nah, kira-kira itu hal yang mungkin kamu perlu pertimbangkan sebelum kamu memilih mitra distribusi mana yang kamu akan pergunakan untuk membeli SBN kamu. Buat kamu yang penasaran bagaimana membeli SBN seri yang sering ditawarkan saat ini, kamu bisa cek di playlist video aku yang ada di sini ya. Kamu bisa klik di sini, aku akan coba update bagaimana aku membeli semua seri SBN terbaru. Makasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga penjelasan aku dapat membantu kamu dalam memahami dan memilih mitra distribusi yang kamu ingin gunakan. Jangan lupa juga klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video selanjutnya.